Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur ya bila pada hari ini, pagi ini di dalam ibadah kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema kasih yang merangkul ya. Mari kita akan membuka Alkitab kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Kita akan membaca ayat 11 sampai dengan ayat 32. Cukup banyak, tetapi merupakan satu kisah perumpamaan yang tidak mungkin akan kita lupakan, begitu ya. Kita akan membaca ayat 11 saya, lalu ayat 12 silakan seluruh jemaat Tuhan bergantian sampai dengan ayat yang ke-32. Mari kita akan membaca bersama perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mengambil rata. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan apa yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberinya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa ke jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Maka kemuliaan mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku.
Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lamb untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kata patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Ya, saudara, pernahkah Bapak Ibu itu menonton satu acara anak-anak yang namanya Teletubbies? Pernah? Wah ya, banyak yang bilang pernah ya. Kita bisa perhatikan di akhir setiap episode, maka para tokoh lucu ini selalu saling berkata, big hug. Lalu ngapain mereka? Iya, lalu mereka pasti saling berpelukan. Gak peduli apakah sebelumnya ada yang membuat kesalahan atau bermain terlalu liar atau saling gigit. Tapi mereka tetap mengakhiri semuanya dengan pelukan kasih. Saudara, lucu memang. Tapi secara sederhana itu mencerminkan satu kebenaran besar yang juga sering kita lupakan sebagai orang dewasa. Bahwa kasih, namanya kasih itu memaafkan. Kasih itu memeluk. Kasih itu merangkul. Bahkan setelah ada kesalahan. Nah, kalau karakter kartun saja itu bisa menggambarkan kasih yang memeluk. Apalagi Allah kita. Allah kita tuh kasihnya seperti dikatakan WL pada hari ini. Jauh lebih besar. Kasih Allah jauh lebih dalam. Dan kasih Allah jauh lebih penuh di dalam pengampunannya. Bayangkan dunia kita sekarang ini. Dunia kita ini penuh penolakan. Dunia kita sekarang ini penuh dengan penghakiman. Kita ini hidup di dunia yang sering memberi label, kamu gagal. Kamu berdosa. Kamu gak layak. Kamu penipu. Kamu pencuri. Dan yang fatal, kamu durhaka. Kamu layak disingkirkan dan layak dibuang. Manusia mudah menolak. Mudah memarahi. Bahkan menghakimi. Apalagi kalau orang itu sudah membuat satu kesalahan besar. Tapi Tuhan berbeda. Kasihnya tidak berhenti mengasihi kita ketika kita jatuh. Kasihnya malah datang dan mau merangkul kita kembali. Nah, lalu mungkin kita bertanya, oh Tuhan, masihkah engkau mau menerimaku balik? Dosaku ini banyak. Dosaku gede. Apakah engkau masih mau mengasihiku? Layakkah aku datang kembali setelah aku meninggalkan jalan-jalanmu? Saudara, jawabannya itu ada. Yaitu di dalam kisah anak yang hilang. Yang baru saja kita baca. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saudara, perumpamaan anak yang hilang. Itu adalah salah satu kisah yang paling dikenal dalam Alkitab. Bahkan sejak kecil saya hafal banget dan tahu banget cerita ini. Nah, ini diceritakan oleh Yesus sendiri. Perumpamaan anak yang hilang. Itu dimulai dengan cerita ada seorang ayah yang memiliki 2 anak laki-laki. Yang disebut anak sulung dan anak bungsu. Dan anak bungsu akhirnya meminta bagian warisannya lebih awal dari seharusnya. Lalu yang dia lakukan,
setelah menerima itu, dia meninggalkan rumah untuk menjalani kehidupan bebas. Anak itu menghabiskan seluruh hartanya dengan hidup boros, berfoya-foya. Dan yang terjadi adalah kita tahu dari cerita bahwa dia pun jatuh miskin. Begitu sulit hidupnya. Sehingga akhirnya ia bekerja yaitu sebagai penjaga babi. Penjaga babi itu dianggap najis. Ya, karena apa? Karena dalam budaya Yahudi, babi adalah haram. Bagi Ferry bagaimana? Hauce. Babi dianggap haram. Tidak boleh dimakan. Apalagi disentuh. Apalagi jadi hauce tadi. Nah, si anak bungsu juga demikian. Dalam kesulitannya. Karena kelaparan yang amat. Yang terjadi adalah ia pun mendekati babi itu. Untuk apa? Untuk makan makanan dari babi. Yaitu ampasnya. Saya nggak bisa bayangkan makan ampas tahu. Yaitu makanan dari babi. Kalau mobil lewat saja bagi saya saya begini ini bau opo ini. Tetapi karena saking laparnya. Si anak bungsu itu pun mau makan dan tidak dikasih loh. Kan nemen banget. Nah, karena susah mendapatkan makanan. Barulah anak bungsu itu teringat. Pekerja-pekerja di rumah bapakku itu loh wakeh. Dan mereka makan hidup layak dan luar biasa tentramnya. Nah, mengalami hal seperti inilah barulah dia menyadari. Aku ini tiba-tiba salah besar. Salah, hidupku menderita. Itulah sebabnya kemudian dia memutuskan tak balik wes. Yaitu ke rumah ayahku. Aku akan mengakui dosaku. Dan aku berharap dapat diterima lagi. Bukan sebagai anak. Tapi sebagai salah satu pekerja upahannya. Namun yang dahsyat adalah ketika kita mendengar cerita ini. Dari jauh. Tiba ayahnya ini wis ngenteni ya. Sudah menunggu-nunggu. Anakku nang dito kok gak mulih-mulih. Jadi ketika muncullah si anak bungsu pulang. Yang terjadi adalah ayahnya yang malah berlari. Ayahnya menyambut dia. Memeluk dia. Mencium dia. Kayak cerita Teletubbies. Yaitu pihak. Lalu mereka apa? Berpelukan. Saudara-saudara, bapak itu tidak menunggu anak itu sampai resik dulu. Sampai gak bau dulu. Baru dipeluk. Tidak ada pertanyaan integratif pada waktu itu yang mengatakan, nak, sampean itu nang diwae kapok toh. Gak kapok sekarang, kapok enggak? Gak ada omongan seperti itu. Yang terjadi justru ayahnya merangkul dia. Dan mencium dia. Saudara, inilah kasih Allah. Kasih yang aktif. Kasih yang penuh belas kasihan. Kasih yang mau menyambut lebih dulu. Kasih Allah bukan kasih yang menunggu kita layak. Tetapi kasih Allah adalah kasih yang membuat kita bisa layak kembali. Itulah sebabnya saya berani katakan sangat dahsyat maha kasih Allah. Saudara-saudara, anak yang hilang itu adalah cerminan kita semua. Kita semua ini sekali dikatakan rapuh, lemah, berdosa. Kita ini gampang meninggalkan Tuhan. Bukan cuma hilang tapi ngilang, saudara. Nah, kita ini membutuhkan Allah. Untuk apa? Allah yang mau menerima kita kembali. Allah yang mau memeluk kita kembali. Dan Allah yang mau menyelamatkan kita kembali. Namun saudara jujur, saya mau katakan bertobat itu gak mudah, betul?
terkadang banyak orang itu yang menjadi penghambat pertobatan itu sendiri. Kenapa? Karena kedegilan hatinya. Karena kekerasan hatinya. Karena ketidaksadaran diri. Atau bahkan karena apa? Rasa bersalah yang berlebihan. Waduh, berlebih-lebihan. Maka akhirnya gak mau bertobat. Ini cialat. Maka orang-orang seperti ini akan hidup terus. Yaitu di dalam penderitaan yang luar biasa. Kita melihat saudara dalam perumpamaan ini. Ada 3 akibat. 3 kemalangan yang dialami si bungsu. Yaitu setelah dia jatuh dalam dosa. Yaitu dia terlempar keluar dari rumah bapaknya. Lalu yang kedua dia kehilangan citra dirinya. Dan dia kehilangan yaitu hak warisnya. Saudara mari kita melihat. Dosa itu telah membuat anak bungsu terlempar keluar. Yaitu dari rumah bapa. Dosa yang dibuat si bungsu itu adalah serakah. Gurung waktu nih kok ya minta hak warisnya. Ndak taat. Berfoya-foya. Mengambil hak sebelum waktunya. Inilah yang disebut dengan hidup menurut keinginan daging. Yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dosa telah membuatnya jauh. Yaitu dari ayahnya. Nah saudara-saudara hal itu juga menggambarkan diri kita saudara. Kalau kita itu berbuat dosa. Maka kita pun akan terlempar. Yaitu dari hadapan Bapa. Coba perhatikan. Sikap Allah terhadap Adam dan Hawa. Ketika mereka bertobat. Yaitu ketika mereka berdosa. Yaitu apa? Allah telah mengusir mereka keluar. Yaitu dari Taman Eden. Bisa kita bayangkan ketika mereka berada di luar Taman Eden. Mereka tidak lagi bisa hidup bergaul, dekat, erat, dan selalu mendengar suara Allah. Padahal ketika berada di dalam Taman Eden, mereka hidup dengan tentram, dengan penuh keamanan, dengan penuh sukacita, uang apapun ada, berkecukupan. Tetapi akhirnya hidup mereka penuh dengan kesusahan dan penderitaan yang tidak putus-putusnya ketika berada di luar daripada Taman Eden. Karena itulah saudara saya berani pastikan, orang kalau hidup di dalam kedagingannya, orang seperti ini akan cenderung menuai yang namanya penderitaan yang tidak putus-putusnya di dalam hidupnya. Itulah sebabnya bukankah firman Tuhan selalu dan selalu mewanti-wanti kita. Jangan hidup menurut keinginan daging. Saudara anak yang hilang karena penderitaan yang amat sangat. Akhirnya menyadari kesalahannya. Dia menyadari kesalahannya ketika dia benar-benar ya ampun menderita banget seperti ini. Maka itulah di dalam ayat 18 dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Saudara, ini adalah satu kalimat pertobatan dari anak yang hilang. Ia menyadari kesalahannya. Sadar diri. Nah setelah sadar diri, yang dia lakukan tidak mandek. Ia memutuskan, yaitu untuk kembali kepada ayahnya. Anak bungsu itu sadar kalau dia sudah melakukan kesalahan gede. Nah kesadaran ini adalah langkah pertama untuk menuju pertobatannya. Kita melihat anak bungsu. Anak bungsu tidak cuma menyesal, tetapi dia mengambil tindakan. Apa tindakannya? Dikatakan dia bangkit dan kembali.
Jadi dengan kata lain, pertobatan bukan hanya merasa bersalah tok, tetapi harus mau mengambil langkah nyata, yaitu baleo, datanglah, yaitu kepada Tuhan. Seorang tokoh, Agustinus dari Hippo, dia dikenal sebagai pemuda yang ciamik, cerdas, pinter, tapi juga pemberontak. Dia haus banget akan pengetahuan apapun dilahap. Tetapi juga tergoda oleh kenikmatan dunia. Sukanya berdebat, sukanya mabuk-mabukan, sukanya berfoya-foya dan hidup dalam hawa nafsunya. Untungnya dia memiliki seorang ibu yang soleh-soleha, Ibu Monica. Wah, Ibu Monica ini tiap hari selama bertahun-tahun selalu nangis dan berdoa untuk pertobatan anaknya. Agustinus ini loh tahu sih tentang Tuhan. Tahu, tapi cialatnya dia tidak mengenal kasih Allah itu secara pribadi. Nah, dia jalani kehidupannya seperti itu. Tapi yang terjadi suatu hari, dia pun jegrek mengalami depresi gede-gedean. Ketika dia mengalami depresi, dia pergi ke sebuah taman. Di sana dia merenungkan dirinya, sopo sih aku ini? Aku ini bisa mengalami dan mendapat segalanya, tapi kenapa aku kok menderita dan menderita? Aku jenuh dengan hidupku saat ini. Dalam keadaan depresi itulah, tiba-tiba sliwer seorang anak kecil yang berlari-lari sambil teriak-teriak, tolelege, tolelege. Yang artinya adalah ambil dan bacalah. Anak ini padahal bermain-main. Tapi kata-kata tolelege mancep di dalam benak daripada Agustinus yang sedang depresi saat itu. Akhirnya lah Agustinus pun akhirnya membuka Alkitabnya. Dan ketika dia buka Alkitab itu secara acak, matanya terfokus kepada satu ayat, yaitu Roma 13, ayat 13 sampai 14. Ayat itu berkata begini, marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Wow, ketika membaca ayat ini, Agustinus merasa seolah-olah dia dibanting ya. Lalu dia pun menjadi sadar diri. Seperti anak bungsu. Dia pun berkata, iya aku tahu sekarang. Kenapa hidupku menderita. Kenapa hidupku serasa kosong dan kosong. Malam itu Agustinus nangis gero-gero. Dan dia bertobat. Dia kemudian mengambil keputusan untuk balik kepada Tuhan. Dan sejak hari itu hidupnya berubah, saudara. Dia meninggalkan masa lalunya yang kelam, malah Tuhan memanggilnya untuk melayani dia sebagai seorang uskup dan penulis. Dan salah satu ucapannya yang paling dikenal dan sangat luar biasa mengatakan demikian, hatiku gelisah sebelum berdiam dalam Engkau ya Tuhan. Saudara, satu kata-kata yang luar biasa yang membuat Agustinus akhirnya bertobat dan balik kepada Tuhan. Yang kedua, dampak yang dialami oleh anak bungsu adalah dosa itu telah menyebabkan hilangnya citra dirinya. Itulah sebabnya dalam Roma 3:23 dikatakan bagaimana, mari kita akan baca bersama 2-3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, inilah yang dialami juga oleh anak bungsu.
Dia kehilangan citra dirinya. Bayangkan, dulu dia itu anak bangsawan. Anaknya wong sugih. Tinggal di rumah yang penuh dengan keamanan, yang penuh dengan kasih, yang dihormati, dimuliakan. Tapi coba bayangkan, karena dosa yang dia lakukan yaitu karena kesombongan, karena keinginannya mau hidup sesuka hati, dia pun terlempar keluar dari rumah bapaknya. Bukan itu aja, citra dirinya hancur total, bayangno loh. Anak majikan, lah kok sekarang makan bersama babi, bukan makan daging babi, enggak. Tapi makan bersama babi, karena apa? Ampasnya itu mau dia makan. Dari anak yang ditinggikan, anak yang dihormati menjadi hina, bahkan direndahkan. Saudara, demikian juga dengan dosa. Dosa itu bukan hanya membawa rasa bersalah bagi kita. Bukan hanya membuat kita menderita, tapi ini fatal. Juga menghilangkan harga diri kita, citra diri kita. Kita menjadi merasa, aduh aku gak layak. Aduh aku kok malu dengan kehidupanku dan aku gak pantas untuk kembali. Tapi kita lihat ketika si bungsu bertobat, sadar diri, dia pun memutuskan untuk pulang. Dan kita ngelihat respon sang ayah dahsyat, saudara. Respon sang ayah luar biasa. Ayahnya yang berlari menyambutnya, yang memeluknya, dan yang menerima dia. Saudara, bisa jadi dosa itu juga telah mengaburkan nilai diri kita. Kita juga merasa iya ya, kok hidupku ini gak ono amane, kok hidupku ini merasa aku ini tidak layak. Aku ini merasa kok tidak bisa menikmati kehidupan dengan tepat dan baik. Tapi saya mau ingatkan, ingat di rumah Bapa itu ada pemulihan. Saat kau kembali, Tuhan itu loh tidak hanya mau memaafkan kita. Malah dia akan mengembalikan martabat kita. Yaitu sebagai anaknya. Karena itu jangan buang-buang kesempatan. Selalu harus ada pertobatan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun dapat menjalani kehidupan dengan tepat. Karena itulah saya mau mengatakan pengakuan itu penting. Penting. Ketika kita mengakui bahwa dosa-dosa itu adalah kesalahan kita. Dan kita mau datang kepada dia. Tuhan pun akan membuka tangannya. Menerima, memeluk kita kembali. Karena itulah dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 kita diingatkan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga apa? Ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah itulah pentingnya melakukan pengakuan dosa. Pengakuan dosa bukan sekedar permintaan maaf yang formal. Tapi lahir dari kesadaran mendalam akan dosanya dan mau bertobat. Saudara, saya membaca kesaksian daripada Nicky Cruz. Saya gedek-gedek kepala. Kalau roh Allah bekerja, saya katakan tidak ada yang tidak mungkin. Nicky Cruz itu adalah gangster New York. Dia seorang pemuda Puerto Rico yang bergabung dalam geng jalanan yang bernama The Mau Maus di New York. Hidupnya dipenuhi kekerasan, kriminalitas, kebencian, dan ia tidak mengenal apa itu kasih sejati. Bahkan dia mengaku, hatiku ini seperti batu yang sudah membatu. Karakterku ini seperti anjing liar. Tapi suatu hari dia bertemu dengan pendeta muda yang bernama David Wilkerson. Melalui David Wilkerson inilah yang mengenalkan Kristus kepadanya. Meskipun sebelumnya dia berontak keras. Tetapi luar biasa kesabaran David Wilkerson.
Sungguh-sungguh kuasa Roh Kudus bekerja menyentuh hatinya yang sudah membatu itu. Saat itu dikatakan Nick mengalami pemulihan. Dan yang dia lakukan adalah dia pun keluar dari geng. Dan yang lebih dahsyat adalah dia pun akhirnya menjadi penginjil yang bisa membawa banyak orang muda keluar dari kehidupannya yang hancur seperti dirinya dulu. Nah, dia menceritakan kisah ini di dalam bukunya Run Baby Run yang sungguh sangat menginspirasi jutaan orang. Saudara, kalau kita mau bertobat, datang kembali kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dan yang terakhir, yang ketiga, dosa itu telah menyebabkan hilangnya hak waris, saudara. Si bungsu ini telah merampas, yaitu hak waris dari ayahnya dengan caranya dewe. Secara hukum, hak waris itu sudah lepas dari tangannya dan ia tidak berhak lagi untuk mendapatkannya. Tapi ayah dalam perumpamaan anak yang hilang ini tidak hanya menerima anaknya kembali, tetapi juga dahsyat saudara, merayakan kepulangannya itu dengan sukacita besar. Itulah sebabnya dia berkata kepada hamba-hambanya di dalam ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Dikatakan bawa segera jubah yang terbaik. Pakai ya kepadanya. Kenakan juga cincin pada jarinya. Juga sepatu pada kakinya. Lalu bawa anak lembu tambun. Sembelih dan marilah kita makan dan bersukacita. Kenapa? Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, kita bisa melihat setelah anak itu mengakui dosanya. Setelah anak itu merasa tidak layak. Reaksi sang bapa sangat mengejutkan saudara. Bapak itu tidak menegur, tidak menghakimi, tidak ngomel dari A sampai Z, tidak. Tidak minta penjelasan. Sebaliknya ia cuma langsung memeluk. Langsung memulihkan martabat anaknya. Saya ketika membayangkan ini saya katakan wow dahsyat. Dahsyat. Ini menggambarkan kasih Allah yang tidak tergoyahkan bahkan oleh dosa kita. Bayangkan si ayah memakaikan jubah terbaik, cincin dan kasut baru. Saudara, saya mau ingatkan barang-barang ini bukan cuma sekedar hadiah. Karena jubah terbaik itu merupakan tanda kehormatan yang bisa menutupi masa lalu anak itu. Makanya dikasih jubah. Lalu cincin apa artinya? Cincin itu lambang otoritas keluarga. Menunjukkan bahwa sekarang anak itu diterima sepenuhnya kembali. Yaitu sebagai anak. Loh, lah dahsyat sih. Dan yang ketiga kasut atau sepatu. Itu cuma dipakai atau dikenakan oleh anak-anak tuan rumah. Bukan hamba. Jadi dengan kata lain si bungsu dikukuhkan kembali. Sebagai bagian dari keluarga. Sang bapa tidak cuma memaafkan. Tapi bersukacita luar biasa atas pertobatan anaknya. Itulah sebabnya Lukas 15 ayat 7 kan berkata. Sukacita di surga. Karena apa? Satu orang berdosa yang bertobat. Jadi saudara kalau bisa saya simpulkan semuanya. Cerita tentang anak yang hilang. Itu bukan hanya kisah pertobatan seorang anak yang dwablek nakal. Tidak. Tetapi itu adalah gambaran agung. Yaitu tentang kasih Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kasih yang tidak hanya mengampuni. Tetapi juga merangkul. Itulah sebabnya saya berani katakan. Oh Allahku, kasih-Mu dahsyat. Merangkul setiap kami. Lalu lihat bagian akhir dari kisah ini. Itu juga menegur kita. Agar apa? Jangan kita seperti si sulung. Anak yang sulung sibuk menilai. Anak yang sulung menyimpan luka. Anak yang sulung langsung judgeful. Ya, langsung menghakimi. Saudara, kasih Allah
kita ngelihat tidak hanya kok memulihkan yang jatuh, tapi juga mengajak yang mau percaya, yang mau bertobat, yang mau setia untuk kembali ikut bersukacita bersama-sama. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari terimalah kasih Allah dengan hati yang rendah dan terbuka. Seberapa jauh kita pernah tersesat, saya mau katakan, ojo sampai kita bebal hati, keras hati. Datang kembali kepada Tuhan. Datang dan balik. Jangan biarkan rasa bersalah menghalangi kita untuk pulang ke pelukannya. Saudara, dunia itu sudah terlalu banyak dipenuhi tuduhan. Banyak gosip-gosip, banyak penolakan. Karena itu saya ingatkan, gereja yaitu diri kita juga harus menjadi tempat pelukan kasih. Bukan palu penghakiman. Jadilah setiap kita tuh seperti teletabis rohani. Bukan karena bajunya, enggak. Tetapi karena pelukannya. Karena itu biarlah setiap kita jangan menghakimi. Tapi rangkul sesamamu dengan kasih. Saudara, setiap kita yang sudah dimenangkan. Jangan kemudian kita mengatakan aku menerima keselamatan adalah untuk diriku sendiri. Itu sebabnya kadang kita itu menebar gosip yang tidak baik. Kadang ketika melihat orang sudah mau datang ke gereja malah kita berkata, halah wong tekone lho, mek ono mangane. Halah tekone lho kalau ono acara. Halah dan macam-macam. Jangan halah-halah saudara. Mari kita raih, kita peluk dan kita terima. Latih hati kita untuk bersuka cita atas pertobatan orang lain. Jangan iri seperti anak sulung. Ketika seseorang kembali kepada Tuhan, kita ini dipanggil bukan untuk mencibir, tapi untuk ikut berpesta. Amin. Saudara, ketika Tuhan menerima kita kembali, Dia itu loh tidak hanya menjadikan kita hamba, tapi tetap menjadi anaknya. Karena itu saya mau ingatkan, jangan setiap kita hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Saudara, pelukan itu identitas dengan apa? Kita mau menerimanya. Nah, bukankah kasih Allah, kasih Tuhan seperti itu? Kasih Allah itu bukan cuma memandang dari jauh. Allah itu loh malah berlari untuk membuka tangannya, merangkul setiap kita. Dan Allah selalu berkata, big up dan berpelukan. Nah, demikian pula dengan setiap kita. Kalau kita sudah mengalami pelukan kasih daripada Allah, mari kita juga belajar untuk merangkul sesama kita. Dengan cara bagaimana? Beri pengampunan, beri pengertian, beri sukacita. Biar apa? Dunia tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Bapa yang penuh kasih. Saudara, setiap kita kadang gak senang malahan ya, ngelihat orang lain mau berbalik dan bertobat. Saudara, ingat, kita ini harus bisa meneruskan obor-obor keselamatan yang daripada Allah. Kita bawa obor yang menyala ini ke dalam kegelapan yang ada. Sehingga membawa orang-orang seperti itu bisa dimenangkan kembali. Malah jangan iri. Malah jangan kamu tidak layak. Kamu tidak perlu masuk di antara kami. Bukan seperti itu. Nah, biarlah melalui perumpamaan anak yang hilang ini. Saya mau katakan peluk. Bukan tuduh. Rangkulah. Bukan usir orang yang mau bertobat. Dan saya ingatkan. Jangan gampang-gampangnya simpan luka hati, iri hati, kepahitan. Kenapa? Karena kita ini loh punya Allah yang maha kasih. Ingat kalau kita hidup di dalam kehidupan kedagian kita, kita akan mengalami penderitaan yang tidak ada habis-habisnya. Kan biarlah setiap kita datang dengan hati yang luar biasa dan peluklah pelukan Allah yang sudah menyambut setiap kita. Bila firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, membuat jemaat Tuhan tidak mengatakan
keselamatan berhenti di diriku, enggak. Mari kita juga akan pakai diri kita untuk membawa juga yaitu kekuatan bagi orang lain. Mari kita berdoa.